Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Pada suatu minggu, ada seorang guru sekolah minggu yang sedang mengajar, bertanya kepada anak-anak di kelasnya. Coba adik-adik, kalau kakak menjual rumah, mobil, dan semua harta benda kakak, terus kasih semua uangnya ke gereja, apakah menurut kalian kakak akan masuk surga? Tidak, semua anak-anak di kelas menjawab. Terus kalau kakak membersihkan gereja setiap hari, memangkas rumput dan tanaman di taman gereja, menata semua rapi bersih, apakah kakak akan masuk surga? Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Semua anak-anak di kelas menjawab. Lalu, bagaimana caranya kakak bisa masuk surga? Serentak, anak-anak terdiam. Tiba-tiba ada seorang anak yang menjawab, berarti kakak harus mati dulu. Sebenarnya jawabannya adalah benar. Jika kita ingin bisa masuk kerajaan Allah atau masuk kerajaan surga untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan, untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, maka kita memang harus mati dulu. Bukan mati secara fisik. Ya, mati secara fisik tentu. Kita harus menjadi orang yang memang sudah saatnya dipanggil pulang. Mati atau meninggalkan dunia, roh kita akan kembali kepada yang mengaruniakan. Tapi ketika kita hidup di dunia, mempersiapkan untuk supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus mati secara daging. Mematikan setiap perbuatan daging dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes 12 ayat 24-26, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi, kita harus mati, mematikan setiap perbuatan daging dan mengikuti jejak Tuhan, majikan agung kita, pemilik hidup kita. Ikuti cara hidupnya ketika dia hidup sebagai manusia di dunia ini. Kalau dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, harus ada yang kita matikan. Nyawa itu bagian dari hidup kita. Nyawa itu yang memberi kita kehidupan. Tuhan telah memberikan nyawanya supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam penebusan, di dalam keselamatan. Jadi kalau kita melakukan
mematikan keinginan daging dan hidup dalam pimpinan roh, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus. Hiduplah menjadi hambanya Tuhan, pelayan Tuhan, melayani Tuhan, kepentingan Tuhan yang harus kita utamakan. Dengan cara kita melayani Yesus, melayani Tuhan seperti itu, Tuhan Yesus berkata kita akan dihormati oleh Bapa, dan kita pasti akan sampai ke dalam kerajaan surga kalau kita hidup mematikan kedagingan dan hidup dalam pimpinan roh, berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Maka pasti kita akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.